Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren An-Ni'mah, akramakumullah rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Agus Mal yang akrab dipanggil di Pondok Pesantren An-Ni'mah dengan Ustadz Usman. Saya sebagai Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Islam An-Ni'mah dan juga sebagai operator aplikasi SIPON. Apa itu SIPON? Yaitu aplikasi Sistem Informasi Pondok Pesantren, yang mana seluruh manajemen pondok pesantren digabungkan dalam satu aplikasi yang bisa dibuka di dalam laptop, dalam komputer, dan juga bisa digunakan di dalam smartphone atau handphone. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan SIPON bagi wali santri, sehingga setiap wali santri mempunyai akun terhadap anaknya. Seandainya ada anaknya 2 orang di Pondok Pesantren An-Ni'mah, maka dia punya 2 akun. Kemudian kalau dia punya 3, maka dia juga punya 3 akun. Masing-masing akun mewakili keadaan putra-putrinya di Pondok Pesantren An-Ni'mah, baik di bidang keuangan maupun di bidang lainnya. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada tutorialnya, bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi SIPON tersebut, sehingga semua wali santri mudah mendapatkan informasi terhadap keadaan putra-putrinya di pondok pesantren tanpa harus sibuk menghubungi penanggung jawab pondok pesantren yang penanggung jawab tersebut juga sangat sibuk dalam mengurus putra-putrinya 24 jam di pondok pesantren. Baiklah, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita download aplikasi SIPON di Play Store. Ketik SIPON, karena saya sudah pernah mendownloadnya, maka saya tinggal pencet aja di tulisan SIPON. Inilah aplikasinya, yaitu SIPON, Sistem Informasi Pondok Pesantren, yang punyanya adalah Ustadz Ahmad Yadi Fauzan. Karena saya sudah pernah mendownload, maka saya tidak perlu mendownload lagi, tapi tinggal buka. Adapun Bapak Ibu yang belum pernah mendownload, silakan dipencet download dan tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai langsung dibuka. Sekarang saya langsung saja membukanya. Di sini masuk kepada pilihan pondok pesantren yang menggunakan SIPON. Alhamdulillah, pondok pesantren yang telah menggunakan aplikasi ini sudah sangat banyak se-Indonesia, termasuk pondok kita, Pondok Pesantren An-Ni'mah. Dari daftar-daftar pondok pesantren ini, silakan pilih satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren An-Ni'mah. Silakan, ini ada Pondok Pesantren An-Ni'mah Batam. Kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Ini sebenarnya tadi saya sudah membuka satu aplikasi yang punya santri. Sekarang saya tutup dulu sehingga Bapak Ibu tahu cara membukanya. Saya tutup dulu. Nanti setelah dipilih pondok pesantrennya akan masuk kepada halaman seperti ini. Login untuk orang tua. Username ini yang digunakan, yang kami sediakan sekarang adalah nomor induk santri yayasan, yaitu nomor induk santri yang pernah belajar di Yayasan Pendidikan Islam An-Ni'mah. Nanti akan kami share melalui grup-grup wali kelas, atau Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada kami melalui An-Ni'mah Call Center. An-Ni'mah Call Center silakan nanti dilihat di deskripsi video ini dalam channel YouTube kami nanti, insyaallah. Sekarang karena saya telah menyimpan username salah satu santri, mungkin saya mohon maaf kepada wali santri kalau ada anaknya yang terpilih saya jadikan sampel. Ini agar memudahkan saja. Kita
masukin username-nya, dan juga passwordnya sementara kami samakan dengan username-nya agar memudahkan. Seandainya Bapak Ibu nanti mau menggantinya agar lebih privasi, maka ada nanti item yang bisa mengganti di dalam aplikasi ini. Ya, sekarang kita buka. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Sipon untuk wali santri. Di sini yang pertama kali akan keluar itu berita pondok. Jadi pondok pesantren akan bisa memberikan berita-berita terbaru atau pengumuman-pengumuman terbaru tentang pondok pesantren melalui aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu cemas dengan putra-putrinya dengan selalu menghubungi pondok pesantren atau ustadz-ustadznya atau kiainya, sehingga kadang-kadang lambat respon. Kenapa demikian? Karena di pondok pesantren ini yang kita urus bukan 1 atau 2 orang Pak Ibu, tapi ribuan orang. Seandainya 1000 orang wali santri menghubungi kami setiap hari, mungkin tidak ada lagi waktu kami untuk mendidik anak Bapak Ibu. Maka biarkanlah kami fokus dalam mendidik anak Bapak Ibu di pondok pesantren. Adapun kalau ada berita-berita terkait tentang pondok pesantren atau ada berita-berita terkait tentang santri, kami akan umumkan melalui ini. Sekarang kita buka apa beritanya. Ini ditujukan kepada seluruh wali santri dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sementara waktu informasi Sipon baru update tentang keuangan SPP, uang pendaftaran, uang tahunan, dan uang saku atau tabansa. Adapun fitur yang lainnya sedang proses penginputan dan perbaikan. Adapun pembayaran sistem otomatis dengan fitur account juga sedang proses. Maka pembayaran saat ini bisa langsung ke kantor bendahara atau via transfer ke rekening pondok dan resinya kirim ke nomor bendahara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita yang disampaikan oleh admin Sipon, bahwasannya karena Sipon ini baru dilaunchingkan secara umum pada tahun ini oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah kepada wali santri, maka kami lebih dahulu kepada keuangan, karena keuangan ini sangat sensitif dan juga sangat perlu ketransparansinya. Adapun fitur-fitur yang lainnya kami sedang memperbaikinya atau sedang melengkapinya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau membayar masih menggunakan transfer atau menggunakan langsung bayar ke pondok, nanti kami akan input ke Sipon ini dan Bapak Ibu bisa mengecek di aplikasi Bapak Ibu semua apakah sudah masuk atau belum, atau sudah berkurang tagihannya atau belum ya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini kami memakai nama Mahesa Abi Al-Ghazali kelas 7B Usto sebagai sampel. Di sini ada yang pertama pembayaran. Jadi nanti kalau seandainya kita sudah terhubung host to host dengan BSI, kita sudah mempunyai virtual account, nanti Bapak Ibu kalau mau melakukan pembayaran tinggal request virtual account saja, dipencet. Di sini ada berapa tagihan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan uang saku atau tabansa, tinggal Ibu ketik aja 300.000 misalnya, 300.000. Kemudian misalnya mau bayar bulan Januari, tinggal diketik aja 900.000. Kemudian apalagi mau dibayar, misalnya pendaftaran ujian SIAHA mau diansur berapa, daftar ulang PPSB mau diansur berapa. Ya tinggal diketik saja Bapak Ibu. Nanti setelah diketik, maka baru simpan data. Jadi 1 kali virtual account itu bisa semua tagihan Bapak Ibu. Bisa uang saku di sana, bisa uang tagihan SPP berapa bulan pun kita bayar bisa dimasukkan di sana. Kemudian juga uang pendaftaran santri baru dulu mungkin ada yang belum lunas, bisa diangsur di sana. Kemudian uang pendaftaran ulang tahunan, uang tahunan maksudnya mungkin ada yang belum lunas, bisa diangsur di sana. Kemudian juga bahkan uang akhir tahun pun untuk kelas akhir juga bisa diangsur di sana. Kemudian kalau ada juga yang pakai laundry paket juga bisa dibayar di sana. Dan seandainya juga ada ikut bimbel atau bimbingan belajar atau kursus juga bisa dibayar di sana.
Nanti totalnya baru disimpan data berapa total, misalnya totalnya 2 juta. Ketika 2 juta dipencet, akan keluar virtual account. Virtual account itu nanti akan kita bayarkan ke mobile banking BSI bisa, atau ke ATM juga bisa. Sebagaimana kita mentransfer virtual account lainnya. Ketika ditransfer, satu kali transfer, maka dalam detik itu juga nanti akan berubah semua yang ada di dalam sipon kita tadi. Misalnya uang sakunya akan berubah, saldonya bertambah, uang tagihan SPP-nya misalnya tadi bayar bulan Juli 2022, maka akan hilang tagihan tersebut mulai dari Agustus lagi. Begitu juga dengan uang pendaftaran santri baru dulu akan berkurang sesuai dengan yang kita ansur, yang kita cicil. Begitu juga dengan uang tahunan juga akan berkurang sesuai yang kita cicil. Begitu juga dengan uang akhir tahun juga akan berkurang sesuai dengan cicilan kita. Begitu juga dengan tagihan laundry paket, misalnya 1 bulan 100.000 atau 120, kalau kita bayarkan 120 langsung terbayarkan. Begitu juga dengan misalnya ada uang bimbel, langsung juga terbayarkan. Atau bahkan juga ada item dibuat oleh sipon juga untuk infak, misalnya Bapak Ibu mau infak 1 keran di masjid Pondok Pesantren An-Nikmah, juga bisa terbayarkan di sana. Ketika Ibu sekali transfer, sekali satu virtual account, semuanya terbayarkan. Kalau menggunakan BSI maka transfernya gratis, tetapi jasa virtual account-nya 3.000. Jadi ada admin 3.000 untuk jasa virtual account BSI, bukan untuk pondok pesantren ya. Tapi kalau sana Ibu menggunakan transfer melalui bank lain, maka berlaku seperti biasa, yaitu biaya admin transfer dari antar bank ditambah lagi 3.000 biaya jasa virtual account BSI. Saya sarankan silakan Bapak Ibu memakai BSI karena dia syariah, dan saya bukan promosi, tapi karena Pondok Pesantren An-Nikmah bekerjasama dengan BSI Bank Syariah Indonesia. Baik, kita lanjut. Nanti setelah Bapak Ibu merequest virtual account dan juga telah mentransfer, nanti di sini akan nampak sedang proses atau berhasil atau belum gitu kan, atau sudah hangus nampak. Karena saya sekarang belum bisa menjelaskan karena kita lagi proses host to host dengan BSI. Jadi saya secara imajinasi saja. Di sini cara mendeteksi virtual account Ibu apakah masih berlaku sudah atau expire. Karena masa berlakunya hanya 24 jam, Bu. Seandainya lebih dari 24 jam virtual account-nya hangus dan akan buat tagihan baru lagi. Seandainya Bapak Ibu transfer ke nomor virtual account itu, maka sistem akan menolak atau tidak akan berhasil. Sekarang kita masuk fitur yang lain. Kita masuk ke biodata. Ini biodata anak Bapak Ibu ya. Ini data orang tuanya. Ini tentang sekolah. Ini ada informasi nanti di sipon ini tentang sekolah, absensi anak Bapak Ibu. Karena tadi informasi di atas kita masih baru launching, maka absensinya belum kami update, masih kosong. Prestasi juga nanti akan bisa kami informasikan di sini. Misalnya anak Ibu dapat juara 1 di kelas, atau juara 2 di kelas, atau juara 2 di pondok gitu. Nanti kami akan tuliskan di sini tanggal berapa. Kemudian juga misalnya ada prestasi di ajang perlombaan atau prestasi di bidang hafalan, nanti kami akan beritahukan di sini Pak Ibu. Sekarang masih kosong. Begitu juga dengan pelanggaran. Kita ada punya pelanggaran tata tertib dan juga poin-poin pelanggaran. Nanti pelanggaran di Pondok Pesantren An-Nikmah sekarang memakai sistem poin, dan setiap santri memiliki bank poin 100. Apabila dia bikin pelanggaran, maka ada nanti bobot poinnya. Seandainya pelanggarannya kecil, maka bobot poinnya kecil, mungkin 5, mungkin 2. Kalau besar mungkin bisa banyak, bahkan ada yang fatal sampai langsung 100 bobot poinnya. Apabila poinnya sudah mencapai 20 atau berapa nanti akan kami berikan standarnya, maka Bapak Ibu
akan kami undang ke pondok pesantren secara resmi untuk membicarakan solusi anak bapak ibu. Nah, di sini nanti akan ada pelanggarannya. Kalau sudah kami update nanti apa pelanggaran dilakukan oleh anak bapak ibu, kemudian berapa poinnya, dan total poin semua telah berapa, dan apa tindakan langsung atau efek jerah yang kami berikan, mungkin push up, mungkin milih sampah dan sebagainya. Nanti akan ada di sini ya Pak Ibu. Tapi sekarang karena masih belum update, karena masih baru, jadi masih kosong. Sekarang yang inti yaitu keuangan. Alhamdulillah sekarang keuangan kita sudah update. Silakan di sini melihat tagihan SPP. Di sini melihat tagihan SPP. Jadi ini tagihan SPP. Nanti ketika kalau sudah dibayar, maka nanti tagihan ini akan hilang satu-satu, Bapak Ibu, akan hilang ya. Misalnya SPP Januari sudah dibayarkan, maka akan hilang Januarinya. Nah, gitu. Kemudian ini tagihan non bulanan. Jadi ada anak yang bersangkutan ini ada berapa tagihan selain bulanan tadi, yaitu ujian siaha PPSW, ujian siaha PPSW itu 400, pendaftaran ujian siaha PPSW 400, daftar ulang PPSW 8 juta 500, tinggal lagi pendaftaran KMI. Ini kayaknya ada kesalahan teknis ini untuk tagihan ini. Mungkin kami cek lagi nanti tagihan non bulanan ini. Ini PSW ke KMI gitu. Nanti kami cek lagi ya Pak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti di sini tagihan non bulanan ya. Non bulanan mesti bisa dicek. Seandainya nanti berbeda dengan yang sebenarnya, Bapak Ibu bisa nanti dituliskan di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat pesan di sini gitu. Kita lanjut. Sekarang uang saku. Uang saku atas anak ini pada tanggal 11 Juli 2022 telah masuk Rp300.000. Ini masuknya saja. Sekarang rekap uang saku. Tanggal masuk, total masuk 300.000, total keluar 180. Tanggal masuk terakhir 11 Juli dengan jumlah 300, jadi total sisa 120.000 lagi. Bagaimana proses keluarnya? Di sini ada rekening koran. Atas nama Mahesa Abi Al-Ghazali. Ini tanggal 28 Juli 2022. Dia berarti dari sini ya, dari sini dulu. 11 Juli 2022 masuk 300. Oke. Kemudian 23 Juli dia mengambil 90.000 pengambilan tabansa tanggal 13 sampai 23 Juli. Berarti ini dirangkum kemarin, sistem siponnya belum bisa digunakan sehingga kami masih manual, dan setelah itu kami rangkumkan ke dalam sipon. Jadi langsung dikolektifkan penginputannya. Kemudian tanggal 24 sudah berjalan, maka kita input per hari. Tanggal 24 bulan 7 Mahesa ini mengambil 20.000. Kemudian 25, tanggal 25 dia juga mengambil 20.000. Tanggal 26 dia juga mengambil 20.000. Tanggal 28 dia juga mengambil 30.000. Jadi di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat berapa belanja setiap harinya anak Bapak Ibu. Mungkin kalau kebesaran nanti mungkin bisa di request ke kita, ke Anikma Call Center. Misalnya, Assalamualaikum Ustadz, saya atas nama orang tua dari Mahesa Abi Al-Ghazali, saya request agar anak saya setiap hari dikasih belanja misalnya 10.000 saja gitu. Maka kami nanti akan ikuti request Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngambil lebih daripada itu, kami akan tegur. Kata ibumu kamu hanya ngambil 10.000 saja gitu. Atau mungkin ada anak miliarder ya, atau anak triliuner yang belajar di Anikma. Maka requestnya, Ustaz, anak saya requestnya 50.000 satu hari gitu. Ya nggak apa-apa, kalau memang orang tuanya nggak keberatan,
maka kita akan berikan. Cuman biasanya Pak Ibu, kalau anak-anak kita di pondok terlalu dimanjakan dengan belanja yang banyak, nanti dia akan mujahadahnya kurang sehingga dia sulit mendapatkan ilmu. Ya mungkin misalnya Bapak Ibu ingin memberikan uang banyak sama putra-putrinya, mungkin ditabungkan saja gitu untuk biaya dia belajar selanjutnya nanti. Biarlah di pondok dia belanja sebagaimana umumnya teman-temannya. Kalau umumnya santri satu hari itu di sini ada 10.000. Jadi biarlah berlaku sebagaimana umumnya teman-temannya gitu. Ini saran dari saya saja. Tapi di luar daripada itu ya terserah Bapak Ibu, karena yang punya uang kan Bapak Ibu juga gitu. Ya kita lanjut. Di sini keuangan sudah selesai. Ini ada tahfiz. Yang tahfiz ini adalah akan melaporkan kepada Bapak Ibu nanti berapa total tambahan hafalan anak Bapak Ibu dalam satu periode. Mungkin kami akan menginput 15 hari sekali karena santri lumayan banyak, tugas kami juga lumayan banyak, maka dan setoran santri itu setiap orang diinput maka butuhkan waktu yang lama, maka kami akan menginput mungkin 15 hari sekali atau paling cepat 1 minggu sekali. Kalau tahun kemarin kita nginputnya 1 minggu sekali, tapi belum di launching kepada wali santri. Agak kewalahan kami. Mungkin tahun ini kami akan mencoba menginput 15 hari sekali. Di sini akan diinformasikan tentang ziyadah atau tambahan hafalan baru anak Bapak Ibu. Dalam istilah pondok namanya sabak namanya. Kemudian yang kedua akan menginformasikan murojaah hafalan barunya atau sabkinya, berapa yang telah dia ulang hafalan barunya. Kemudian juga akan dilaporkan juga murojaah hafalan lamanya atau manzilnya, hafalan yang sudah dapat sertifikat itu diulang lagi secara bergiliran. Itu nanti berapa kali berapa juz berapa saja yang telah diulangnya, maka nanti kami akan informasikan di sini. Dan yang keempat adalah kami informasikan bacaan hariannya. Bacaan harian di Pondok Pesantren An-Ni'mah kepada seluruh santri diwajibkan setengah juz minimal setiap hari. Jadi di sini nanti akan kami informasikan seandainya selama 15 hari anak Bapak Ibu tidak dapat sebanyak 7 juz, berarti dia tidak capai target. Tapi kalau lebih daripada 7 juz atau 8 juz atau 9 juz, berarti dia bacaan hariannya capai target ya. Jadi itu Bapak Ibu, tapi sekarang kami belum bisa menginfokan karena masih baru launching. Sekarang perizinan, ada request izin. Request izin ini Bapak Ibu bisa request izin di sini, tetapi walaupun secara digital bisa request izin di sini, Bapak Ibu bisa mencatat izinnya apa dan tanggal berapa, kembalinya tanggal berapa, penjemputnya siapa, catatannya gimana. Nanti walaupun demikian kami pihak pondok tidak semata-mata langsung mengizinkan Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu minimal ini sebagai catatan bagi kami, oh ada yang mau izin, maka Bapak Ibu datang ke sini. Kalau ke sini di Pondok Pesantren An-Ni'mah sekarang yang memberikan izin ya itu keamanan dan fiknya atau keputusannya oleh Mudir, yaitu Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi, atau kalau beliau tidak ada mungkin dengan saya sendiri yaitu Ustadz Usman. Dan dalam perizinan ini di pondok pesantren itu ada tata krama dan ada sopan santunnya Pak Ibu, yaitu orang tuanya yang datang ke pondok pesantren, kemudian kedatang ke pondok pesantren itu memang mohon izin, bukan harus diizinkan gitu. Jadi itu Pak Ibu, jadi kode etik pondok pesantren ya Pak Ibu ya. Jadi datang ke pesantren mohon izin kepada pihak kiai atau pihak mudir. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau enggak diizinkan berarti memang belum qadarullahnya memang itu adalah qadarullahnya seperti itu. Mungkin ada yang lebih maslahat untuk putra-putri Pak Ibu gitu. Karena kami tidak semata-merta mengizinkan putra-putri Pak Ibu. Ada juga misalnya kucingnya ulang tahun minta izin juga, kan mubazir ya Pak Ibu ya. Atau misalnya temannya ulang tahun minta izin juga, kan perkara-perkara yang remeh kan. Tapi kalau seandainya ada yang keluarganya yang meninggal dunia, itu pasti kami izinkan. Atau misalnya bapaknya atau ibunya bapaknya misalnya
sudah cerai kan, habis itu nikah lagi gitu kan, itu mungkin kami izinkan gitu. Tapi kalau seandainya yang remeh-remeh, maka kami tidak akan mengizinkan gitu. Jadi jangan Bapak Ibu berkecil hati nanti setelah di request datang ke pondok ternyata tidak kami izinkan, karena kami lebih tahu maslahatnya yang lebih besar gitu. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjut pada data. Ini data perizinan saja ya, berapa kali izin putra putri Bapak Ibu, di sini tertata nanti. Kemudian di sini ya, ini ada berita ini nanti kami melihat informasi tadi kita tutup ya. Di sini ada beberapa item yang di bawah. Ini home ya, home kembali ke awal. Kemudian di sini ini adalah pembayaran tadi, pembayaran tadi. Dan ini adalah mengecek fit account. Adapun ini ganti password. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya dengan yang lain ya, kalau seandainya untuk menjaga privasi. Tapi sementara kami secara umum karena santrinya banyak, jadi kami jadikan NIS-nya tuh NIS yayasan Bu ya, sebagai passwordnya juga sama gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mengganti password tiba-tiba lupa, tanya sama kami, karena di server kami ada password Bapak Ibu semuanya. Jadi barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang paling inti yang bisa kita gunakan sekarang adalah masalah keuangan ya Bapak Ibu ya. Tapi pembayaran langsungnya melalui Fitelkom belum bisa, tapi masih melalui transfer atau datang ke pondok. Kalau Bapak Ibu mentransfer, silakan Bapak Ibu misalnya mentransfer 2 juta, apa aja gunanya, nanti Bapak Ibu tuliskan dalam di WA ya, kirimkan resinya, kemudian di bawah resi itu tuliskan identitas anaknya yang lengkap, misalnya nama anaknya yang lengkap, kelas berapa, kamar berapa, jumlahnya berapa, dan untuk apa saja. Nanti kami akan masukkan admin kami akan memasukkan ke dalam item-item yang sesuai dengan request Bapak Ibu tadi, misalnya untuk laundry segini, untuk tabungan segini gitu. Nanti kami masukkan, maka masuk kepada sipon Bapak Ibu semuanya. Gitu. Atau kalau datang ke pondok lebih baik lagi, bagus lagi, bisa langsung ke sampaikan kepada operatornya, ini untuk tabansa segini, untuk bulanan segini ya gitu, lebih baik lagi. Ya, jadi sementara keuangan saja Bapak Ibu ya. Uang sakunya juga silakan dicek terus Bapak Ibu. Ini di rekening koran ini anak Ibu termasuk belanjanya banyak atau sedikit, cek di sini gitu. Ya. Kemudian saya menyampaikan sedikit Bapak Ibu ya, karena aplikasi ini aplikasi mahal, kemudian juga maintainingnya juga lumayan mahal, kemudian dalam pengelolaan tabansa ini lumayan agak ribet Pak Ibu ya, karena semua santri akan meminta tabungannya, kemudian juga yang transfer kami input, maka kami mempunyai berapa tenaga gitu kan, dan juga nanti biasanya kami juga akan memprint out, membutuhkan banyak kertas, dan juga kami akan menempelkan di mading, juga butuhkan biaya, dan juga kalau ketika putra putri Pak Ibu mengambil uang, itu biasanya uangnya tuh kalau nyimpan biasanya uangnya besar, kalau ngambil biasanya kan kecil-kecil uangnya. Biasa kami akan mencari berapa bank untuk menukarkan dengan uang kecil, itu kan butuh transportasi dan sebagainya. Dan juga untuk membagikan kepada anak-anak tuh biasanya kami ada juga kantong plastik yang untuk lebih nyaman, maka kami musyawarah dengan pihak pesantren dengan Pak Kiai sebagainya, kepada masing-masing nasabah tabansa kami kenakan uang administrasi dan maintaining Rp3.000 per bulan Pak Ibu. Kami mohon kepada Pak Ibu agar bisa memaklumi ini, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, agar semuanya bisa juga kita beli dengan uang kas admin tadi, sehingga tabansa putra putri Ibu bisa kami salurkan sebagaimana mestinya. Mungkin barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan Pak Ibu.
Untuk Anikma call centernya nanti kami akan tampilkan ya di deskripsi video ini ya Pak Ibu. Dan juga kami harapkan kepada Bapak Ibu semua wali santri agar bisa bergabung di media-media resmi Pondok Pesantren Anikma agar mengetahui tentang berita-berita terbaru dari kami dan juga kegiatan-kegiatan santri-santri Anikma dan juga kegiatan-kegiatan Pondok Pesantren Anikma. Yaitu yang pertama channel YouTube kami yang resmi namanya An-Ni'mah TV. Apa namanya? An-Ni'mah TV. Lambangnya lambang Pondok Pesantren Anikma. Kemudian kita juga punya Facebook resmi untuk menampilkan kegiatan-kegiatan. Itu namanya Ponpes An-Ni'mah. Ponpes An-Ni'mah, lambangnya juga lambang Pondok Pesantren Anikma. Kalau IG kita juga punya Instagram kita, namanya adalah @ponpesan-ni'mah-batam. @ponpesan-ni'mah-batam, lambangnya juga lambang Pondok Pesantren Anikma. Kalau Anikma call center kami, nomornya kami akan tampilkan nanti di deskripsi. Tapi walaupun demikian, kami akan sebutkan juga di sini. Nomornya adalah 0858 3566 6224. Sekali lagi 0858 3566 6224. Ini Anikma call center kami. Seandainya Pak Ibu misalnya menghubungi kami melalui Anikma call center, maka ada jawaban kami yang otomatis. Adapun jawaban realnya kami mohon Bapak Ibu untuk bersabar dalam menunggu respon dari kami. Bukan kami nggak mau merespon secara cepat, tapi karena kesibukan yang lumayan banyak di pondok pesantren Pak Ibu demi kesuksesan putra putri Pak Ibu juga, sehingga kadang-kadang kami menjawabnya sore, kadang malam gitu. Yang penting request atau pertanyaan Pak Ibu, insya Allah kami akan salurkan kepada pos-posnya masing-masing. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video tutorial ini membantu kita dalam menggunakan aplikasi Sipon, yang sehingga Bapak Ibu mengetahui keadaan putra putri Bapak Ibu di pondok pesantren, walaupun Bapak Ibu berada di mana saja berada, yang penting terhubung dengan internet. Saya atas nama Agus Mal undur diri. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.